Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita mulai mentadaburi surah Al-Mursalat. Sebagaimana biasa, sebelum kita mentadaburi ayat demi ayat dari suatu surah, biasanya kita terlebih dahulu menjelaskan kandungan umum dari surah tersebut. Nah, sekarang apa kandungan umum dari surah Al-Mursalat ini? Disebutkan oleh para ulama tafsir bahwa di antara kandungannya adalah kalau kita lihat di awal surah Al-Mursalat, itu Allah Subhanahu wa taala mengawalinya dengan qasam, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebutkan berbagai macam sifat angin yang insya Allah akan kita lihat kemudian. Sementara isi sumpahnya adalah bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi dengan seluruh peristiwa-peristiwa yang akan datang setelah itu, seperti hari berbangkit, hari berkumpulnya seluruh manusia di padang mahsyar, kemudian adanya hisab, mizan, sirat, dan juga surga dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Juga balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang taat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hukuman yang Allah timpakan kepada orang-orang yang kufur, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang waktu. Waktu apa? Waktu kapan azab itu Allah turunkan, Allah timpakan kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah ini juga bercerita tentang bukti-bukti kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, di mana salah satu bukti kuasanya Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Maha Kuasa untuk membangkitkan kembali orang yang sudah mati. Bahkan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, Allah mampu untuk membangkitkannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang neraka dengan berbagai macam azab yang Allah Subhanahu wa taala sudah sediakan di dalamnya, yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk siapa? Adalah untuk orang-orang al-mujrimin, orang-orang yang banyak melakukan maksiat, dosa, melakukan kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada masa yang sama juga Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang surga dengan berbagai macam nikmatnya yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk orang-orang yang beriman dan taat kepadanya. Dan yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala menceritakan sebab orang-orang kafir itu kenapa mereka tidak mau tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang mari kita lihat bahagian pertama dari ayat-ayat yang akan kita tadaburi dari surah ini. Nah, setelah kita lihat, kita perhatikan, kita dapati di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebutkan berbagai macam sifat angin. Di ayat pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allah berfirman, wal mursalati urfa, demi angin yang bertiup secara perlahan-lahan. Urfan itu artinya adalah tahap demi tahap yang beraturan. Angin yang berhembus membawa kebaikan dan juga kemaslahatan bagi manusia yang ada di atas muka bumi ini, juga bagi makhluk Allah yang lain. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-A'raf ayat 57. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwa alladhi yursilur riyaha busyran baina yaday rahmatih. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya. Rahmatnya itu adalah hujan. Jadi sebelum hujan turun, Allah tiupkan angin yang mendatangkan kegembiraan.
hatta idza aqallat sahaban thiqala, sehingga kata Allah Subhanahu wa taala apabila angin itu telah membawa awan mendung, awan yang cukup tebal, tentu ini adalah awan yang banyak mengandung uap air. Suqnahu li baladin mayyitin, maka kami halau ke suatu daerah yang tandus. Daerah yang tandus yang tidak ada tumbuh-tumbuhan, Allah halau, Allah gerakkan dengan tiupan angin awan yang sudah tebal tadi ke tempat itu. Fa'anzalna bihil ma'a, lalu kemudian kami turunkan hujan di daerah itu. Fa'akhrajna bihi min kulli thamarat, dan kami keluarkan dengan turunnya hujan itu buah-buahan. Jelas dengan turunnya hujan tumbuh-tumbuhan dapat tumbuh, kemudian yang berbunga akan berbunga, kemudian dia akan berbuah, dan seterusnya. Kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Ini adalah bandingan kata Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kami menghidupkan daerah yang tandus, seperti itulah kami akan membangkitkan manusia kelak nanti di akhirat. Dan semoga setelah cerita ini la'allakum tadhakkarun, kalian dapat mengambil pelajaran. Nah, ini disebutkan di sini adalah manfaat angin yang mendatangkan kebaikan bagi manusia. Dan pada ayat yang berikutnya Allah menyebutkan sifat angin yang kedua, yaitu fal'asifati asfa, demi angin yang bertiup dengan kencangnya. Saking kencangnya angin itu, dia dapat menghancurkan apa saja yang ada di atas muka bumi ini, bahkan juga bisa menimbulkan gelombang yang besar yang ada di tengah laut sana, yang bisa menghancurkan kapal-kapal yang sedang berlayar, yang juga bisa menenggelamkan semua yang ada di atas permukaan laut ketika itu. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Yunus ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahr. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kalian bisa berjalan di atas permukaan bumi ini, di atas daratan, wal bahri, dan juga berlayar di lautan. Hatta idza kuntum fil fulk, sehingga ketika kalian berada di atas sebuah kapal, wajaraina bihim birihin thayyibah, dan kami luncurkan kapal itu dengan angin yang baik, wa farihu biha, dan mereka gembira ketika itu. Ja'atha rihun asif, dan tiba-tiba saja datanglah angin badai. Wa ja'ahumul mauju min kulli makan, sehingga mereka dihantam oleh badai yang cukup tinggi dari semua penjuru. Di ayat ini disebut rihun asif. Ini bertepatan dengan wal asifati asfa, angin yang sangat kencang. Wa dhannu annahum uhita bihim, dan mereka yakin bahwa mereka telah dikepung oleh bahaya yang sangat dahsyat ini. Da'awallaha mukhlishina lahuddin, mereka kemudian bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. La in anjaitana min hadhihi, jika engkau selamatkan kami ya Allah dari bahaya ini, lanakunanna minasyakirin, pastilah kami akan termasuk orang-orang yang bersyukur kepada engkau. Nah, poin di sini adalah Allah sebutkan rihun asifun, yaitu angin badai, angin yang bertiup sangat kencang. Ini juga adalah sifat angin. Ayat yang berikutnya, wan nasyirati nashra, demi angin yang bertiup yang membawa uap air. Kemudian uap air itu berkumpul membentuk awan, dan setelah itu menyebarkan ke berbagai tempat. Jadi kata nashran di sini adalah menyebarkan. Ini disebabkan oleh tiupan angin tadi. Dan selanjutnya uap air itu jatuh ke bumi dalam bentuk apa? Dalam bentuk air hujan. Ini juga bisa bermakna angin yang menyebarkan, membantu untuk penyerbukan bunga-bunga. Itu banyak bunga-bunga, ada benang sari, ada putih disebutkan. Bagaimana kemudian benang sari itu berjumpa dengan putih agar terjadi pembuahan dan pohon-pohonan itu bisa berbuah. Di antaranya adalah karena disebarkan oleh tiupan angin. Nah, saudara-saudara sekalian, seperti yang Allah sebutkan juga di dalam surah Al-Hijr ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa arsalna ar-riyaha lawaqih, dan kami
ditiupkan angin itu untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan. Fa'anzalna minas sama'i ma'a. Kemudian kami turunkan dari langit itu air hujan. Fa'asqainakumuhu wa ma antum lahu bikhazinin. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, lalu kami beri minum kepada kalian dari air itu, dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya. Ayat ini bercerita tentang fungsi angin yang ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan. Falfariqati farqa, demi angin yang bertiup untuk menyebarkan sesuatu, ya, untuk kemudian dipisah-pisahkannya. Ya, angin ini untuk membantu penyerbukan, angin ini adalah untuk menyebarkan awan tadi sehingga turunlah hujan di beberapa tempat, dan angin ini adalah untuk meluncurkan bahtera yang ada di lautan dan sebagainya seperti yang sudah kita sebutkan di atas tadi. Kemudian falmulqiyati dzikran, demi sifat-sifat angin yang semuanya itu, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, yang jika masuk ke dalam fikiran manusia dan juga terus ke dalam hati manusia, ya, itu insya Allah akan bisa membuat seseorang menjadi zikran, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kepada Allah, betapa rahmat dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala, betapa kasih dan sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada manusia ini, ya. Dan sekaligus juga manusia ingat betapa maha kuasa, ya, dan maha adil dan bijaksananya Allah Subhanahu wa taala kalau kemudian Allah menghukum orang-orang yang banyak melakukan kemungkaran. Seperti angin yang kencang tadi yang bisa membinasakan manusia atau apa saja yang ada di atas permukaan bumi ini. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita perhatikan ayat-ayat di atas tadi, di mana Allah Subhanahu wa taala membuat pendekatan kepada manusia dengan menyebutkan sifat-sifat angin dan fungsi-fungsi angin. Nah, ini seharusnya bisa membuat manusia sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sungguh maha kuasa, berbuat apa saja yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah inginkan angin itu bertiup, ya, perlahan-lahan. Allah maha kuasa. Allah inginkan angin itu bertiup sehingga mendatangkan badai, juga Allah maha kuasa. Allah inginkan angin itu bertiup, ya, membantu perkawinan antara tumbuh-tumbuhan, juga Allah maha kuasa. Dan juga Allah maha kuasa dengan tiupan angin itu untuk membinasakan apa saja yang ada di atas muka bumi ini. Nah, saudara-saudara sekalian, sehingga pada ayat berikutnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tujuan dari diceritakannya ini semuanya, wallahu ta'ala a'lam, itu apa tujuannya? Dijawab oleh ayat berikutnya, uzran au nuzra. Ya, tujuan pertamanya adalah uzran, sebagai uzran. Uzran ini kata ulama tafsir, i'dzaran minallahi subhanahu wa ta'ala ila khalqih. Ya, maksudnya kalau ada di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini, manusia maksudnya, yang ingin bertobat, ya, dari maksiatnya, dari kemungkarannya, dari kekufurannya, ya, ingin bertobat dan kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan terima tobatnya, ya. Allah maafkan, ya, uzran, Allah maafkan dan hapuskan dosa-dosanya. Dan ini adalah sebagai tanda kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian atau yang kedua adalah au nuzran, ya. Tujuannya adalah untuk nuzran. Nuzran ini kata ulama indaran min azabihi in khalafu amrahu. Ya, ini adalah merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia jika mereka kufur, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mendustakan Allah, memusuhi para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah inzaran, peringatan. Allah Maha Kuasa untuk menjadikan angin tadi bertiup sekencang-kencangnya, ya, akan memusnahkan manusia, akan menghukum manusia, akan mengazab manusia cukup dengan tiupan angin yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tujuannya, yaitu uzran au nuzra. Kemudian, saudara-saudara sekalian, Allah sebutkan muqsam alaihi. Tadi ada huruf sumpah
waw, ya, wal mursalati urfa, ada waw. Kemudian dengan apa Allah bersumpah? Dengan menyebutkan sifat-sifat angin. Dan apa isi dari sumpah itu? Isinya adalah pada ayat berikutnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innama tu'aduna lawaqi'. Sungguh apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, ya, kepada manusia pasti akan terjadi. Jadi ada innama sesungguhnya, lawaqi', di situ ada lam taukid, sungguh pasti dia akan terjadi. Nah, sekarang apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada manusia? Yang jelas yang pertama adalah Allah janjikan kiamat itu pasti akan datang. Pasti akan terjadi dengan seluruh proses, ya, yang akan datang setelah peristiwa hari kiamat, seperti manusia akan dibangkitkan, manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar, manusia akan dihisab, ya, manusia akan ditimbang amalnya, disuruh meniti di titian sirat, apakah dia jatuh ke neraka atau kemudian dia selamat masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya pasti akan terjadi. Yang berikutnya adalah apa yang Allah janjikan adalah balasan kebaikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga hukuman yang Allah akan timpakan kepada orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah, orang-orang yang kufur kepada Allah, orang-orang yang banyak melakukan maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ini lawaqi', pasti akan terjadi. Baik, saudara-saudara sekalian, tadi dikatakan bahwa di antara yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah hari kiamat. Nah, pertanyaannya, kapan kiamat ini akan terjadi? Allah jelaskan pada ayat berikutnya, fa idzan nujumu tumisat, apabila cahaya-cahaya bintang-bintang itu dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bintang-bintang di malam hari, termasuk matahari adalah bintang yang paling besar yang datang di siang hari, itu akan dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu pertanda kiamat sudah datang. Wa idzas sama'u furijat, apabila langit yang ada di atas kita itu dibelah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain disebutkan langit itu akan meleleh, langit itu akan jatuh berkeping-keping, dan itu pertanda kiamat sudah terjadi. Wa idzal jibalu nusifat, dan ketika gunung-gunung yang begitu kokoh dan dahsyat ini itu akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi debu. Nufisat itu adalah memberikan maksud penghancuran yang sangat cepat, ya. Itu pertanda kiamat sudah terjadi. Wa idzar rusul uqitat, dan ketika pertemuan setiap umat dengan rasul-rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, ditetapkan waktunya untuk berkumpul masing-masing rasul dengan umatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita bandingkan, ya, kaum-kaum terdahulu, ya, dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu ada perbedaan. Kalau kaum Nabi terdahulu ketika tidak diharapkan lagi keimanan dari mereka karena banyak sekali kemungkaran yang sudah dilakukan, bahkan sudah sampai kepada puncak kemungkaran yang dilakukan oleh mereka, maka setiap nabi itu kemudian berdoa agar kaumnya dibinasakan saja. Dan ternyata memang Allah kabulkan, ya, semua kaumnya dibinasakan Allah, seperti kaum Nuh, kaum Lut, kaum Samud, kaum Ad, ya, semuanya habis, ya, musnah, hancur luluh, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi berbeda dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bagi tangguh, ya. Mungkin Allah tidak azab mereka di atas dunia ini. Allah bagi tangguh, kenapa? Ada dua hikmah. Yang pertama adalah Allah bagi tangguh, ini kemungkinan di kemudian hari mereka akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan apa? Kasih dan sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemungkinan yang kedua, Allah bagi tangguh kepada mereka istidrajan. Maksudnya adalah semakin dibagi tangguh oleh Allah, semakin bertambah kekufuran, kemungkaran, kemaksiatan yang dilakukan oleh mereka, sehingga sampai pada puncaknya. Dan ketika mereka sampai pada puncak kekufuran, kemaksiatan, keangkuhan, dan ketika itulah Allah Subhanahu wa taala kemudian binasakan mereka. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala kemudian bagi tangguh, ya,
Kapan mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah jelaskan pada ayat berikutnya, li ayyaumin ujjilat, ya, sampai kapankah Allah bagi tangguh kepada orang-orang yang kufur itu, ya, tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya pada ayat berikut, liyaumil fasli, nanti, ya, ketika sampai pada hari diputuskan seluruh perkara, ya, di antara sesama manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari itu, ya, sebuah hari yang sangat dahsyat, dan Allah gambarkan dengan sebuah pertanyaan, wa ma adraka ma yaumul fasl, tahukah kamu, ya, apakah hari keputusan itu? Ya, ini istifham lit ta'zim, pertanyaan untuk menggambarkan betapa dahsyatnya peristiwa, ya, pada hari itu, yang hanya ada dua kemungkinan, ya. Kemungkinan pertama, manusia akan selamat, atau kemungkinan kedua seperti yang Allah sebutkan pada ayat berikutnya, wailun yauma idzil lil mukadzibin, ya, pada hari itu orang-orang yang mendustakan Allah, ya, akan mendapatkan kecelakaan besar. Nah, hanya ada dua kemungkinan. Baik saudara-saudara sekalian, ya, sekarang apa kira-kira pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat-ayat di atas, ya. Wallahu taala a'lam. Mungkin di antaranya adalah yang pertama, ketika kita membaca dan mendengar ayat-ayat seperti di atas, ya, itu ayat-ayat yang menunjukkan kekuasaan, keagungan, ya, dan sekaligus kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, ya, dengan menyebutkan sifat-sifat angin tadi yang bisa mendatangkan kenikmatan, ya, kemaslahatan kepada manusia, dan juga bisa mendatangkan musibah. Nah, tentu dengan mendengar ayat-ayat seperti ini, itu akan terdorong, seharusnya, ya, terdorong kepada kita untuk semakin memperbaiki diri kita, ya, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada masa yang sama, ya, kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan dosa, maksiat, ya, kita takut dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi Allah, ya, untuk menghukum hambanya sungguh sangat mudah. Cukup dengan tiupan angin, bisa jadi semuanya akan hancur luluh. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah jumpa lagi pada tadabbur ayat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.